Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Mutia, NIM 2019143501. Saya dari kelas 3M. Saya akan membacakan materi IPA kelas 2 SD. Bab pertama yaitu bagian-bagian utama pada hewan dan tumbuhan. A. Bagian utama tubuh hewan dan kegunaannya. Setiap tubuh pada hewan memiliki bagian utama dan setiap bagian memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Contohnya pada kucing, kegunaan bagian pada kucing berbeda-beda seperti telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, dan hidung untuk mencium, mulut dan gigi untuk mengunyah, kaki untuk bergerak dan mencengkram. Yang kedua yaitu elang. Pada mata, telinga, dan hidung kegunaannya sama seperti kucing. Yang berbeda pada sayap yaitu untuk terbang dan paruh untuk makan, ekor untuk keseimbangan, dan kaki untuk berjalan dan bertengger. Yang ketiga, ikan mujair. Untuk mata, lubang hidung, mulut, perut sama kegunaannya seperti kucing. Dan elang yang berbeda pada sirip untuk bergerak, ekor untuk bergerak, dan mengubah arah gerak. Yang keempat, ayam yang berkaki 4. Yang kelima, sapi. Dan materi yang kedua, bagian utama pada tumbuhan dan kegunaannya. Bukan hanya hewan, tumbuhan pun memiliki bagian tubuh yang memiliki kegunaan yang berbeda. Yang pertama yaitu akar. Yang kedua, daun. Daun berguna untuk makanan, bunga berkembang biak, batang mengalirkan air dan bahan-bahan lain, buah untuk melindungi biji, akar untuk menyerap air dan bahan-bahan lainnya. Pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Setiap hewan akan mengalami pertumbuhan dari kecil sampai besar dan dapat tumbuh karena makan dan minum. Contohnya pada ayam. Ayam berkembang biak dengan telur. Ayam betina akan mengeraminya sampai 21 hari dan menetas menjadi anak ayam. Selanjutnya pada hewan yang berkembang biak secara melahirkan seperti pada kucing. Kucing akan melahirkan lebih dari 1 ekor. B. Pertumbuhan pada tumbuhan. Bukan hanya hewan, tumbuhan pun mengalami pertumbuhan seperti pada tumbuhan kelapa. Tumbuhan kelapa dapat tumbuh dari buah kelapa. Selanjutnya pada tumbuhan kacang merah dapat tumbuh dari biji yang sudah tua. Biji tersebut disimpan di tanah, lama-kelamaan akan tumbuh akar dan tunas. Batang kacang merah bertambah tinggi, daun bertambah lebar, akar bertambah panjang, dan bijinya akan semakin kecil. Tempat makhluk hidup. Tempat makhluk hidup hewan. Contohnya pada ikan. Ikan hidup di air. Jika ikan dipindahkan ke tanah, ikan akan mati. Ada yang hidup di air asin atau laut, yaitu kepiting, udang, dan gurita pada air tawar. Ada ikan mujair dan berbagai macamnya. Selain di air, ada yang di darat dan beragam jenisnya seperti domba, kuda. Selain di darat, ada juga yang di tanah, yaitu cacing. Cacing tanah akan membuat tanah menjadi gembur. Ada juga hewan yang bisa hidup di darat dan di air, yaitu katak. Tempat hidup tumbuhan. Tempat hidup tumbuhan ada yang tepatnya di darat dan juga ada di air. Tumbuhan yang hidup terapung di air yaitu seperti tumbuhan teratai, daunnya yang lebar dan akarnya yang terendam pada air. Pohon pisang tumbuh di darat. Ada juga tumbuhan yang hidup di tempat lain di atas batu atau pohon lain. Tumbuhan yang tumbuh di atas batu. Yang keempat, makhluk hidup yang menguntungkan dan membahayakan. Makhluk hidup yang menguntungkan contohnya pada hewan ayam. Ayam bisa memberikan keuntungan bagi pemeliharanya. Ayam bisa diperoleh daging dan telurnya.
Untuk dimakan, selain ayam, sapi juga bisa menguntungkan. Dari sapi, kita peroleh daging dan susunya. Seperti hewan, ada juga tumbuhan yang menguntungkan seperti kangkung, bisa dimasak dan bisa dimakan. Tebu bisa dibuat gula. Makhluk hidup yang berbahaya dan merugikan. Nyamuk hewan yang berbahaya. Selain menghisap darah, nyamuk menyebabkan penyakit seperti demam berdarah. Lalat. Lalat suka hinggap di sampah dan di makanan sehingga lalat menyebarkan bakteri pada makanan sehingga menyebabkan sakit perut. Selain hewan, ada juga tumbuhan yang merugikan, yaitu benalu, memperoleh makanan dari tumbuhan dan didiami. Lama-kelamaan pohon tersebut akan mati. Baiklah, terima kasih. Itulah materi kelas 2 anak SD sekolah dasar. Terima kasih.